Halo guys, kembali lagi di podcast Jumbo bareng aku Raffi Eka. Dan saya Kurniawan. Di episode kali ini kita bakal bahas tentang ngulik desain, pentingnya sketsa juga ya. Terus mengubah sketsa itu ke karya digital. Terus bakal ngasih tahu juga tentang aplikasi atau software apa aja yang bisa digunakan untuk desain. Terus kita bakal sharing pengalaman juga buat kalian. Bener banget nih, jadi buat kamu yang masih pelajar di kafe atau mahasiswa yang baru nyemplung atau masuk ke dunia desain gitu, apalagi podcast ini cocok banget buat kalian yang baru belajar atau mau cari pengalaman. Ngomong-ngomong soal desain ya mas, menurut saya sih sketsa itu basic banget ya. Kayak pondasi rumah tuh kan, kalau pondasinya kokoh kan pasti rumahnya nggak bakal goyah-goyah. Setuju ya. Kalau menurutku itu sketsa itu semacam ide biru ya, baru kayak ibarat blueprintnya desainer. Apa sih kayak blueprint itu landasan utamanya desainer atau penggambar. Yes. Terus kadang orang itu mikir juga langsung ke digital aja. Tapi kalau langsung ke digital tanpa sketsa itu kan arahnya itu bisa kabur mas. Kayak kalau sketsa itu kan pakai sketsa bakal lebih jelas. Tapi kalau nggak pakai sketsa itu bisa meleset sama ekspektasi kita. Kayak nggak sesuai. Iya. Bahkan banyak desainer profesional juga itu masih sering pakai sketsa ya mas. Jadi sketsa itu penting banget buat kalian semua ya guys. Ya, dan sketsa itu juga bisa bikin kita lebih bebas bereksperimen. Salah-salah dikit nggak masalah ya mas. Tinggal hapus, kalau enggak ya buat baru, jadi idenya tuh makin lebih natural. Ya, yang penting kalian itu jangan takut gagal kalau buat apa. Yang penting itu nyoba dulu dan pakai sketsa lah ya, yang lebih bagus. Terus setelah punya sketsa, tantangannya itu ini gimana sih caranya bawa sketsa itu ke digital ya. Saya ada beberapa trik. Pertama, foto sketsa dengan pencahayaan yang bagus. Terus atau bisa langsung scan biar bisa langsung lebih jelas gitu. Terus kedua, bisa masukin file sketsa itu ke software desainnya langsung. Misalnya pakai Adobe Illustrator, tinggal trace aja dengan pen tool kalau pengen lebih cepat. Bisa pakai fitur image trace, tapi jangan cuma mentok di situ. Perlu dipoles biar hasilnya itu lebih rapi sesuai yang kita mau. Kayak tidak belepotan gitu. Kalau di Photoshop bisa juga, terutama buat yang lebih suka main warna atau tekstur. Kalau Photoshop itu kan lebih enaknya buat coloring ya, kalau menurut saya gitu. Buat kasih warna itu Photoshop itu lebih bagus, lebih enak aja gitu. Kalau sekarang udah banyak juga di aplikasi di iPad atau tablet kayak Procreate yang bisa langsung ngerjain dari coretan digital, jadi lebih fleksibel atau lebih mudah ngerjainnya. Terus gue ngetok-ngetok rapo tuh. Rapo. Wingi ngetok-ngetok. Ngomongin soal software nih ya, ada berapa yang wajib banget dicoba. Yang klasik tuh yang ada Illustrator dan Photoshop, itu paket utama banget sih buat anak-anak di kafe. Kayak cucu kayak ngomong. Aku. Tapi buat yang pengen alternatif ada juga CorelDRAW,
Affinity Design, terus sampai software gratis. Jadi tidak ada alasan untuk kalian itu mulai atau tidak harus nunggu software yang mahal, karena itu bukan alasannya. Semua itu tergantung niat kalian ya. Tidak harus nunggu software-software yang mahal kayak konten-konten kreator yang lain. Harus mulai aja dulu. Terus saya mau sharing pengalaman saya ya. Saya mau sharing pengalaman saya awal mengenal desain pakai aplikasi-aplikasi software ya. Sebelumnya saya dulu itu di kelas 1 kelas 1 itu belum terlalu Paham desain. paham software desain. Di kelas 1 saya mulainya itu dari gambar dulu. Nah, ini kan kebetulan juga berhubungan dengan sketsa tadi, Mas. Saya mulai gambar kelas 1 itu mulai dari gambar. Tapi ada juga kayak perhitungan tentang Microsoft Word, HG, terus ada juga sih sebenarnya kayak desain itu lebih ke buat kayak arsitek, Mas. Buat Blender gitu, Mas? ya Blender, aplikasi Blender itu kan kayak buat kursi, rumah, terus meja. Tapi saya awal kenal aplikasi software yang bagus buat desain itu di kelas 2 sih, Mas. Kelas 2 awalnya saya diajarin kasih warna gitu di aplikasi Adobe Photoshop. Itu buat kasih warna itu kalau saya sendiri bilang di Photoshop itu enak buat kasih warna. Tapi selain kasih warna di Adobe Photoshop itu juga bisa buat logo, terus ngedit foto gitu kayak human interest biasanya kan juga diedit, dikasih grafik apa gitu. Terus selain Adobe Photoshop saya juga diajarin itu pakai Corel Draw. Dulu waktu ajaran Corel Draw itu juga susah sih sebenarnya, mikir kan kayak ada logo-logo penggunaannya itu kayak buat kasih warna, garis, kasih logo itu kan ngapalinnya susah, Mas. Tapi lama-lama juga bisa lah ya. Kan itu sering buat tugas atau proyek gitu pakai Corel Draw juga lama-lama bisa. Kalau Mas Kurniawan ada nggak sih kayak software yang sering digunakan untuk edit atau desain gitu, Mas? Saya itu kelas 1 itu kan baru belajar kayak ngedit itu loh, Mas, kayak apa yang toko itu. Nah, habis itu pas udah masuk kelas 2 nih, ya itu baru belajar ngedit, kayak ngedit foto, ngedit logo gitu, kayak ngilangin background. Berarti sama ya, Mas? Itu Sama. kalau edit foto atau background itu Masnya pakai aplikasi apa, Mas? Photoshop biasanya. Sama, Photoshop. Sama, kan satu kelas. Boleh sharing pengalaman aja, Mas, dari awal nggak kenal terus sampai kenal ke aplikasi-aplikasi desain, software desain gitu, Mas. Kalau saya sih itu baru pertama kenal tuh pas kelas 1 itu kan baru masuk tuh. Nah, itu masih pelajarannya tuh kayak gambar, kayak buat nama-nama gitu, Mas. Nah, oh iya, kayak font gitu ya, buat Mas? font, dikasih warna, ya kayak graffiti gitu. Oh iya, terus Pas udah masuk berapa bulan tuh baru kayak desain-desain bangunan yang di Blender. ya sama, berarti kayak mirip kayak arsitek gitu. Ya, arsitek 11-12 lah. 11-12. Nah, habis itu pas udah naik kelas 2 nih, itu baru awal ngedit di kayak Photoshop, kayak buat logo gitu. Nah, pas itu saya baru paham tuh kayak ngedit logo tuh kan banyak tuh fitur-fiturnya tuh di Photoshop. Kayak ngasih warna, kayak ngasih garis, ngilangin background itu kan ya itu. Iya, seperti yang saya bilang tadi, sama. Mas. Kayak Photoshop itu kan lebih cocok kalau buat coloring kalau saya Ya, sendiri. coloring. Kalau Masnya pernah nggak sih pakai Corel Draw?
Saya pas pelajaran Corel Draw tuh nggak masuk. Kalau kalau Corel Draw ini saya tuh waktu itu ya kayak buat logo SMK ini mas, Telkom ini. Berarti paham sedikit-sedikit Paham ya, dikit-dikit. Mas, ya. Selain itu ada nggak mas, kayak yang lebih mudah itu kan ada Canva. Ya kalau Canva sepertinya semuanya udah bisa. Bisa, apalagi tugasnya kan Soalnya kalau Canva itu kan kayak instan. instan. Kalau masnya ada nggak sih aplikasi lain Pixlab mas. pakai Pixel ya? KineMaster? Ya pernah. Oh, mungkin itu mas, kayak pengalamannya masnya itu aja. Ya dikit-dikit mas. Dikit banget. Oke. Wah seru banget ya obrolan hari ini. Kita udah obrolin tentang sketsa, pentingnya sketsa, terus gimana cara ngubah sketsa ke digital, terus kita sudah sharing-sharing pengalaman. Oke, sebelum kita tutup, ada challenge lagi buat kalian. Kalau bisa buat satu sketsa, terus upload ke media sosial kalau berani. Jangan lupa pakai hashtag kreasi tanpa batas DKV. Saya Raffi Eka. Dan saya Kurniawan, izin pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata dan jangan lupa dukung terus channel Telsa TV. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.